Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan. Ini masih tentang dia ya, jadi kita akan membacakan rahasia tentang dia yang perlu kamu ketahui. Jadi kita akan baca rahasianya yang perlu kamu ketahui. Oke. Jadi judul pembacaan kali ini adalah rahasianya yang perlu kamu ketahui. Jadi ada yang perlu, ada yang enggak ya. Dan yang kita baca sekarang adalah rahasia si dia yang perlu kita ketahui. Untuk apa kita perlu tahu? Untuk kebaikan hubungan antara kita dan dia. Sebenarnya seperti itu ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Kita akan general reading, jadi kita tidak pilih kartu ya. Sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Rahasianya yang perlu aku ketahui. Kembali tanyakan dalam hati. Rahasianya yang perlu aku ketahui. Bayangkan si dia ya, tanyakan dalam hati rahasianya yang perlu aku ketahui. Oke, kita mulai sama-sama. Tarotku akan ambil satu buah kartu dulu. Kemudian Tarotku ambil 3 buah kartu. Lalu, oke. Terlebih satu kartu kita akan masukkan ke bawah ya. Tarotku akan ambil 5 buah kartu di bawah. Kita akan baca lebih dalam dan semakin dalam nanti tentang rahasianya yang perlu kita ketahui ya. Kita akan mulai dari paling atas ya. Satu kartu pertama tentang rahasianya yang perlu kamu ketahui. Kartu yang muncul adalah 7 cup ya. 7 cupnya adalah saat Venus berada di Scorpio. Kisah cerita 7 cup karena angka 7 ini sangat berkaitan dengan planet Neptunus yang berkaitan dengan ilusi. Maka di sini juga ada Venus dan Scorpio. Jadi ada Venus, ada Scorpio dan juga ada Neptunus. Cerita-cerita tentang sesuatu hal yang dijanjikan. Ingat yang dijanjikan karena penuh hasrat, dia mungkin sayang banget sama kamu. Dia berjanji macam-macam sama kamu dan akhirnya janji hanya tinggal janji. Ini yang pertama. Jadi saat dia menjanjikan sesuatu mungkin dia menjanjikannya 10 ya. Mungkin nggak 10 yang bisa dia penuhi, mungkin di bawah itu. Mungkin 5, mungkin 6. Tapi yang pasti adalah tentang janji-janji yang dia nggak bisa penuhin. Janji-janji yang dia ucapkan di kondisi mungkin kalian lagi benar-benar deketnya, lagi sayang-sayangnya, dia berucap macam-macam. Nah itu, boleh kamu ambil hati tapi jangan sepenuhnya. Karena ada suatu situasi saat kartu-kartu berangka 7 terhubung dengan Neptunus, ini adalah tentang sesuatu yang tidak bisa dipastikan karena Neptunus itu planet yang penuh dengan asap ya, jadi nggak benar-benar bisa nyata. Kemudian ada Venus yang membawa cinta dan ada Scorpio tentang rahasia. Nah ini dia, janji-janji yang dia sebenarnya tahu nggak mungkin bisa diwujudkan, tapi untuk menyenangkan kamu ya akhirnya dia ucapkan. Nah ini dia. Kemudian kartu kedua kita lihat, ini adalah kartu Page of Swords ya. Kartu ini bisa jadi tentang kamu sama dia ya kan. Banyak hal-hal di mana kamu dengan dia ini satu pola pikir, satu pemikiran, atau mungkin dia merasa ya kan kamu dengan dia punya pola pikir yang sangat mirip. Arti pertama. Arti kedua, hati-hati. Ada kedekatan dengan seseorang yang usianya sama atau lebih muda dengan dia, di mana dia merasa klik atau merasa punya pola pikir yang mirip dengan perempuan ini atau dengan laki-laki feminim ini. Kita nanti akan gali lebih jauh yang ini ya. Kita akan menuju ke kartu yang tengah. Adalah 7 pentakel, 2 buah angka 7, dua-duanya di bawah Neptunus ya. Semua kartu 7 secara kabalah berada di bawah Neptunus, tentang ilusi lagi-lagi. Saat di sini ada Venus tapi di sini ada Saturnus. Saturnus membawa limitation, membawa pembatasan. Taurus sendiri berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya nyata, yang real, yang ada di dunia. Nah, di sini ada janji-janji tidak terpenuhi dan di sini diperkuat khususnya janji-janji yang berkaitan dengan materi di masa depan. Contoh, nanti jika kita menikah, aku akan siapkan ini untuk kamu, aku akan siapkan itu untuk kamu, hati-hati. Karena bisa jadi ini janji hanya janji. Janji dia itu jauh di luar kapasitas dia.
Ada Saturnus yang bawa limitation atau pembatasan, kemudian ada Taurus, janji-janji yang sifatnya hal-hal yang berkaitan dengan materi, ini akhirnya dia nggak bisa penuhi. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Di sini ada kartu 8 cup ya, kartu 8 cup kembali ada Saturnus di Pisces. Ini sebenarnya adalah sebuah kisah, ya kan, di mana dia cukup lelah dalam hubungan ini. Di mana sebenarnya sudah beberapa kali ada sebuah kondisi dia pingin mundur, dia pingin menghindar, dia pingin pergi dari hubungan ini. Tapi ingat, belum tentu dia sampaikan. Ini adalah tentang rahasia yang ada di dalam diri dia yang kamu perlu tahu. Berarti ada beberapa momen dalam kehidupan dia di mana dia sebenarnya lelah dengan hubungan ini. Saturnus di Pisces, di mana mungkin aturan-aturan kamu membatasi dia, membuat dia nggak nyaman dan membuat dia ingin pergi. Nah, ini dia. Kita gali lebih dalam lagi ya. Di sini ada kartu 6 pedang ya, ini kartu positif ya, Merkuri di Aquarius. Jika hubungan kamu dengan dia adalah sebuah hubungan resmi dan kamu bukan pihak ketiga di hubungan ini, kartu ini menjadi kartu yang sangat mendukung. Dimana saat Merkuri berada di Aquarius ya kan, dari dalam diri dia yang terdalam dia ingin kamu selalu ada di sisinya. Ingat, ini jika dia hubungan resmi kamu. Namun jika kamu dengan dia ternyata bukan sebuah hubungan resmi atau ada orang lain atau dia sudah punya orang lain dan kamu masuk ke hubungan ini, yang terjadi adalah di hatinya yang terdalam dia ingin kembali dengan hubungan utamanya. Nah, ini dia. Jadi ini harus dipastikan posisi kamu di mana dulu. Karena jika ini adalah hubungan resmi kamu, ini bagus. Karena di hati dia yang terdalam dia selalu ingin bersama-sama mengarungi hidup, berlayar bersama kamu, melakukan perjalanan, bepergian bersama kamu. Tapi jika kamu bukan hubungan resminya, ada suara atau ada hal terdalam dalam diri dia yang selalu menginginkan dia untuk kembali ke hubungan resminya ya. Kita lihat lebih jauh. Tadi ada kartu Page of Swords ya, yang bisa juga indikasi tentang kedekatan pada orang lain yang usianya sama atau lebih muda. Nah, di sini ada kartu Star. Kartu Star berkaitan dengan harapan. Kartu Star ini sangat kuat dengan Aquarius. Jadi di sini sebenarnya lebih ke arah bukan tentang hubungan lain, tapi jauh lebih kuat bahwa dia sebenarnya ingin kamu bisa memahami dia. Karena saat Aquarius di Uranus ini ada beberapa hal yang dia merasa, di awal hubungan kalian. Dulu kalian satu pola pikir, kalian ngerasa berpikirnya mirip, satu sama lain bisa saling memahami, tapi seiring berjalannya hubungan, dia merasa kamu mulai nggak ngertiin dia. Dalam hati yang paling dalam, dia merasa bahwa kamu mulai tidak bisa memahami dia. Nah, kembali lagi, kadangkala bukan kita yang nggak bisa memahamin dia, sahabat dia nggak mau menyampaikan apa yang dia rasakan, dia nggak mau terbuka ya, kita memang sulit memahamin dia. Kita pun sama, terbukalah pada pasangan kamu. Kalau kamu nggak terbuka ya dia nggak tahu. Cara kamu juga membuat merasa disayangi, begitupun sebaliknya ya. Ini ke arah yang positif, kita lihat. Di sini ada ilusi, dan sekali lagi di sini ada kartu Devil. Ini tentang sisi negatif yang ada di dalam diri ya. Jika kita kaitkan dengan dua buah kartu 7, ini akan ada suatu cerita kuat bahwa dia sering kali mengucap janji tapi janji nggak terpenuhi. Dia sering kali mengucap janji, harapan-harapan, impian masa depan, sesuatu yang kelihatannya wow dan luar biasa, tapi ujung-ujungnya ini nggak bisa dipenuhin. Ujung-ujungnya ini hanyalah tentang sebuah sisi negatif dalam diri dia yang mudah untuk berjanji tapi nggak mudah menepati ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu 8 cup tadi, di mana ada Saturnus di Pisces. Dia merasa dibatasi, dia ingin mundur, dia ingin menghindar dari hubungan kamu sama dia. Dan di sini ada Venus di Aquarius di kartu 5 pedang ya. 5 pedang ini adalah sebuah kondisi dimanfaatkan. Berarti ada cerita antara hubungan kamu sama dia saat kalian bersama. Dia merasa dibatasi, dia merasa didominasi, dia merasa dimanfaatkan. Tapi dia nggak cerita, ini hanya ada di dalam diri dia. Dia merasa dibatasi, dia merasa dimanfaatkan, dan ini mungkin yang membuat dia lelah dan ingin menyerah di hubungan kamu sama si dia. Jadi hati-hati. Mulai terbuka. Ingat, hubungan itu satu sama lain hendaknya bisa seimbang ya, saling ngisi, saling terbuka, bukan berat sebelah. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu King of Wands ya. Kartu King of Wands ini sebenarnya sebuah kondisi di mana dia ingin menjadi sosok yang bisa jadi panutan buat kamu. Dia ingin menjadi sosok yang bisa itu menjadi orang yang bisa menjadi tokoh buat kamu, sesuatu yang bisa kamu idam-idamkan, kamu lihat, kamu tiru. Ini harapan terdalam dia. Namun yang terjadi ada banyak kondisi di mana kamu batasin dia, kamu membuat dia merasa dimanfaatkan dan dia nggak dapat figur ini. Dia kepingin figur ini ada di kamu, yaitu figur bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah panutan, bahwa dia adalah contoh dalam hubungan kamu dengan dia, bahwa dia bisa mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik. Nah, ini harapan dia, figur yang dia harapkan ada dalam diri kamu tentang dia.
Oke, sampai di sini pembacaan di video ini mengenai rahasianya yang perlu kamu ketahui. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.